Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Keluarga kandung almarhum Dorce yang diwakili Elita selaku kakak kandung Dorce dan Mimi Hatati selaku keponakan Dorce mulai melihat gelagat tidak baik dari anak-anak angkat almarhum. Kisruh harta warisan almarhum Dedi Yuliardi Asyandi alias Dorce Gamalama kembali mengemuka dan memanas. Pihak keluarga kandung almarhum Dorce yang diwakili Elita selaku kakak kandung Dorce dan Mimi Hatati selaku keponakan Dorce mulai melihat gelagat tidak baik dari anak-anak angkat almarhum yang diduga ingin menguasai harta benda serta surat-surat berharga yang ditinggalkan artis serba bisa itu. Sampai detik ini pun semua yang berhubungan dengan Mama, segala dokumen-dokumen penting mulai dari sertifikat gitu kan, KTP, KK dan juga ATM, rekening itu semua dipegang sama anak-anak, bukan sama kami gitu. Padahal udah jelas di sini bahwa kamilah ahli waris. Anak-anak angkat ini kan istilahnya orang lain ya gitu. Kita ini kan saudara sekandung, suka tidak suka, mau tidak mau, kami ini adalah saudara sekandung. Tapi dia pernah bicara, kan semua harta gue udah dinotariskan, sudah gue tulis katanya. Tapi dia nggak nyebut untuk ini di mana, untuk ini, dia tidak nyebut. Tapi itu sudah, misalnya kalau untuk hukum yang benar ya itu yang tertulis, beliau yang tulis. Selain mengklaim sebagai ahli waris yang sah, Elita dan Mimi juga mengungkapkan ketertutupan kubu anak-anak angkat almarhum Dorce yang tidak mau membeberkan harta serta uang yang terkumpul pada saat Dorce meninggal pada 16 Februari lalu. Padahal ada tagihan hutang almarhum Dorce yang ditagih kepada Elita dan Mimi. Hari itu kita membahas memang soal hutang piutang Mama yang memang belum terselesaikan supaya ada kecocokan antara kita dan juga anak angkat gitu. Karena nanti kan kalau anak angkat aja yang tahu, kita nggak tahu kan nanti takutnya ada apa namanya tuh nggak kesesuaian gitu ya. Bukan kita minta uangnya, cuma minta list aja diberitahukan, tapi ternyata anak-anak dan juga pihak pengacara tidak mau terbuka. Ada beberapa hutang uang, ada juga yang hutang jasa kayak gitu sih. Tapi tetap nilainya uang ya. Warisan Dorce menjadi bola panas yang bergulir di antara saudara kandung dan anak-anak angkat Dorce. Masing-masing kubu telah memakai kuasa hukum untuk bisa mendapatkannya. Kubu saudara kandung pun meminta kepada mantan kuasa hukum Dorce untuk segera membuka surat wasiat almarhum, tidak usah menunggu setelah 40 hari kematian Dorce. Mereka pun siap jika masalah itu berlabuh ke ranah hukum. Dari itu kami kepinginnya lebih cepat aja, itu lebih baik. Tidak perlu menunggu 40 hari karena kami di sini tidak akan mengambil hak siapapun, kami hanya memperjuangkan hak kami. Amel itu ngancam kita, silakan panggil pengacara, silakan panggil polisi, kalau perlu ke pengadilan. Karena mereka juga sudah pakai pengacara, ya otomatis kami juga mau tidak mau tetap harus pakai pengacara juga supaya imbang gitu, kan yang mengerti hukum. Ya baiklah pemirsa, kalau misalnya kita ngomong soal warisan atau harta itu ya terbilang sangat sensitif, tapi semoga ketemu titik terangnya dan tidak ada masalah juga nih antara keluarga dan juga kerabat baik ya. Dan pemirsa, tapi kalau kita berbicara soal keluarga nih kayaknya ada juga nih Fuji lagi deket banget sama keluarganya Thorik, lagi sering mampir. Kalau buat saya sendiri sih ya anggap aja ini doa saya juga buat mereka berdua. Mungkinkah mereka nikah muda? Aduh amin, aku juga semoga nikah muda, amin. Kita lihat di berita seperti apa. Mungkin saat ini ku akan melepas masalah. Kabar Thorik bakal segera menyusul Atta Halilintar Aurel Hermansyah menikah di usia muda dengan kekasihnya Fuji. Tampaknya bukan kabar burung. Faktanya, setelah beberapa waktu lalu diketahui Thorik bersama Atta mulai mencari rumah masa depan bersama Fuji. Baru-baru ini, Thorik terlihat mulai merekatkan sang kekasih dengan keluarga besarnya, yaitu keluarga Atta Halilintar.
Benarkah kehadiran Fuji di tengah keluarga besar Atta sekaligus untuk konsultasi persiapan dan konsep pernikahan impian? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3 lihat sini. Coba nyanyiin lagunya, depannya doang, depannya. Aku tak punya bunga. Nah, abang ini nggak boleh nyanyi di naikin gitu. Nah, nggak boleh, itu salah tuh tekniknya. Tak punya itu nggak boleh. Nah, mampus. Habis ini semakin ini harus Ya, sebelumnya keluarga besar Fuji sudah menyatakan restu untuk Thorik jika ingin menikah muda. Bahkan kakak kandung Fuji belak-belakan rela dilangkahi Fuji asal menikah dengan Thorik. Kalau adikku aja lah, aku nggak apa-apa dilangkain masalah kayak gitu-gitu mah. Biarin aja, yang penting yang siapa yang bahagia, masalah itu doang. Yang bahagia kita support aja biar dia bahagia segala macamnya gitu. Sinetron series Putri Duyung dan 1001 Keajaiban yang tayang di layar MNC TV setiap hari pukul setengah 11:10 waktu Indonesia Barat menjadi tontonan favorit baru bagi keluarga Indonesia. Sinetron yang menceritakan kisah seorang anak bernama Putri yang dapat berubah menjadi Putri Duyung dan kembali normal jika telah melakukan 1000 kebaikan. Tak hanya menghibur, namun juga menginspirasi. Menariknya lagi, dalam memerankan karakter Putri Duyung, Gendis, yang aktingnya terlihat natural, ternyata benar-benar memiliki kemampuan berenang yang patut diacungi jempol. Rombongan atlet bulu tangkis Indonesia yang akan berjuang pada ajang bergengsi badminton dunia All England 2022 di arena Birmingham, Inggris pada 16-20 Maret, Kamis malam kemarin, meninggalkan tanah air menuju negeri Ratu Elizabeth. Jagoan-jagoan bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di All England 2022 itu optimis bakal meraih hasil baik pada kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia itu. Penting step by step aja, terus fokus setiap pertandingan per matchnya. Pastinya pengen bisa kasih yang terbaik aja. Ya, alhamdulillah kita persiapannya sudah 90%, yang lainnya kita tenis saja nanti di All England dan kiranya kita dapat hasil yang terbaik. Mohon doanya untuk seluruh rakyat Indonesia ya, untuk kita semua. Jangan sampai